di dalam dharma, namo sangya, budaya, namo budaya, dan salam sejahtera bagi Bapak Ibu sekalian. Ditinggal kematian merupakan duka atau penderitaan bagi mereka yang mempunyai ikatan yang kuat dengan almarhumah. Semakin kita mendekati dan merasa sudah pernah bergaul berkumpul sekian puluh tahun, tentunya tidak gampang untuk melepaskan, untuk merelakan. Bahkan di beberapa cerita dijelaskan ada beberapa orang yang belum siap untuk menerima perpisahan. Banyak menimbulkan duka dan kepedihan yang mendalam, terutama anggota keluarga yang ditinggalkan. Namun di dalam berbagai kesempatan sang Buddha pun menghibur, memberikan nasihat keluarga-keluarga yang baru saja ditinggal kematian oleh salah satu anggota keluarga. Sang Buddha mengatakan akan sia-sia untuk meratapi yang mati diratapi dengan cara apapun, ditangisi berapa lama pun juga tidak pernah akan menghidupkan kembali. Yang bijaksana adalah menerima hukum kematian itu sebagai hukum alami dan kodrati. Di dunia ini belum pernah cara untuk menghentikan kematian. Kematian pasti datang kepada siapapun yang pernah dilahirkan, tanpa kecuali para nabi dan para Buddha pun, orang-orang suci pun mengakhiri kehidupannya dengan kematian. Yang bijaksana apabila yang tidak kepingin terganggu mental kita, kesedihan karena berpisah dengan orang yang dicintai, adalah menerima hukum kematian itu sebagai hukum wajar, hukum alami yang berlaku pada siapapun. Sang Buddha di dalam beberapa kesempatan menjelaskan ada beberapa faktor yang menyebabkan seorang itu meninggal. Sang Buddha menyebutkan kenapa seseorang meninggal atau sebab-sebab seseorang bisa meninggal. Untuk menjelaskan dhamma ajaran Sang Buddha menggunakan perumpamaan matinya api, lampu atau pelita. Itu karena 4 faktor. Api lampu atau pelita bisa mati apinya. Yang pertama faktor kehabisan minyak. Ya, minyaknya habis, itu apinya juga mati. Kemudian habis sumbunya, itu apinya juga mati. Kemudian kedua-duanya bersamaan, habis minyak dan sumbu habis, itu apinya akan mati. Kemudian faktor yang keempat karena tertiup oleh angin. Bisa juga karena penyakit-penyakit tertentu maupun wabah maupun gejala-gejala, ya, gempa bumi dan lain sebagainya, menyebabkan seorang bisa mati. Sang Buddha menjelaskan bahwa seseorang meninggal itu karena batas usia rata-rata manusia telah habis. Batas usia rata-rata manusia akan mati saat ini kurang lebih umur 70 sampai 75 tahun. Ya, itu batas usia rata-rata. Diobati tidak diobati, ya, ketemu dokter atau tidak, ya, itu kalau sudah batas usia rata-rata sudah habis, dia akan mati juga. Kemudian yang kedua karena karma produktif, ya, itu telah habis. Kemudian yang ketiga bersamaan karma produktifnya dan juga batas usia rata-rata manusia telah habis, itu juga seseorang akan meninggal atau mati juga. Kemudian yang keempat karena tertiup angin, itu apinya juga mati. Jadi ada beberapa faktor di dunia ini yang menyebabkan kematian. Secara pasti kita tidak tahu saudara kita yang meninggal karena di antara 4 itu secara pasti kita tidak tahu. Namun yang terpenting bagi kita umat Buddha, bagaimana memberi dukungan arwah kesadaran itu untuk telah di alam-alam bahagia. Tadi kita bersama-sama telah memuji mengagungkan Buddha Amitabha yang diletakkan sebelah barat. Di dalam janjinya yang ke-18 mengatakan, barang siapa menyebut namaku, mengulang namaku dengan penuh keyakinan, dan orang itu mempunyai kebajikan,
dan keyakinan kepada Buddha Amitabha, maka Buddha Amitabha akan menjemput arwah itu dan menempatkan di alam surga sucinya. Sudah menjadi tujuan semua orang dan setiap agama. Hidup sejahtera, bahagia, panjang umur, kalau mati masuk surga. Semoga kebajikan-kebajikan yang dimiliki oleh beliau dan dukungan keyakinan dan doa dari semua yang hadir maupun yang hadir, Allahumma benar-benar segera terkondisi menikmati alam surga bahagia benar-benar menjadi kenyataan, dan keluarga yang ditinggalkan sepenuhnya merelakan kepergian almarhumah menuju alam yang lain. Selamat jalan almarhumah, semoga jalan yang terang dan lapang, dan keluarga yang ditinggalkan sepenuhnya bisa merelakan dan mengikhlaskan kepergianmu. Sadu, sadu, sadu.